webinar kemarin itu aku bilang patokannya itu harga 1846, 1837. Nah, ini sebelum adanya teknikal fundamental ya, baru ada teknikalnya aja. So, pertama H1. H1 untuk SAUUSD ini udah di area supportnya. Malah ada beberapa support yang menjadi resisten. Jadi kalau kita buy di sini atau kita punya floatingan buy itu nggak usah khawatir karena turunnya SAUUSD ini hanya sebagai koreksinya aja dan didukung oleh fundamental, spekulasi fundamental. Spekulasi fundamental. So, boleh Bapak Ibu tandain 1809 sebagai supportnya. Dan yang terakhir itu support yang paling dekat ada di 1801. Maaf, ini aja di sini aja. Oke, ini adalah area supportnya 1807, 1801. Jadi kalau yang punya buy di sini, kita hold sampai harga kenaikannya itu atau tujuan harganya itu paling dekat ada di 1828. Sekarang dari tadi malam dari setengah 10 sampai dihajar news FOMC emas ini terus turun. Bahkan pagi pun dihajar turunnya itu lebih dalam dibanding dengan naiknya. Nanti malam biasanya ketika pembukaan Amerika itu dihajar pembalikan arah. Seperti yang udah aku bilang sebelumnya, kalau misalnya harganya pagi, siang, sore itu turun, malam naik. Kebalikannya, kalau misalnya pagi, siang, sore naik, malamnya itu pasti turun. Kalau nggak mau kena loss, jaga money manajemennya, jaga lotnya. Kita akan averaging. Nah, udah averaging pertama, open posisi udah, averaging kedua udah. Untuk Bapak Ibu yang sekarang mau open posisi yang baru pada masuk, boleh buy SAUUSD. Untuk yang baru masuk, oh iya, aku mau bahas dulu kemarin sell-nya SAUUSD dengan target TP 184000 itu don't TP langsung. Target TP, oh ini nggak direct. Sebentar, kenapa direct ya? Boleh buy SAUUSD dengan target TP 1825 182500. Ini semuanya bisa lihat signalnya atau enggak? Karena pesannya itu direct ya. Direct message pesannya. Kalau yang bisa baca signalnya di pesan boleh komen dulu biar ketahuan bisa baca atau enggak. Enggak bisa. Bisa, Miss. Oke, signalnya itu tidak ada pesannya. Ini kok direct ya. Pesannya itu jadi direct. Sebentar. Coba Bapak yuk. Sebentar. Ada pesannya atau enggak ini?
Sebentar. Pesannya udah dirubah ke everyone, tapi nggak nyala. Oke, signalnya itu, boleh Bapak Ibu tulis signalnya itu buy SLUSD, target TP-nya 18.25.00 ya. Untuk SL-nya Bapak Ibu boleh di area 18.02.00 atau eh, boleh disesuaikan dengan money manajemennya masing-masing. Bu Clara hadir di sini, boleh tolong diketikin ininya signalnya. Dan untuk Ical jangan coret-coret ya. Untuk Bu Clara boleh ditolong dichatin pesannya buy SAUUSD dengan target TP 18.25. Ini udah running kalau tadi kita open posisinya. Oke, next. Jadi untuk SAUUSD ini penurunannya itu hanya sebagai koreksi aja dan didukung oleh hasil dari fundamental yang tidak sesuai dari rilisnya FOMC tadi malam. Tapi teknikal saya menunjukkan SAUUSD ini masih dengan penguatan kenaikannya. 18.07 tidak mau ditembus, area-area ini masih dekat. Jadi kita ambil posisi buy dengan target TP 18.2 berapa tadi itu lupa ya. 18.25 sekian. Oh, 18.25.000. Buy SAUUSD dengan target 18.25.000. Untuk SL-nya, Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan kebutuhan money manajemennya masing-masing atau bisa pasang di 18.02.00. Cara analisanya itu adalah pertama Bapak Ibu harus pasang support resisten dengan menggunakan horizontal line. Kenapa harus horizontal line? Karena horizontal line ini adalah teknik dasar yang paling simpel untuk nandain di mana support, di mana resisten, di mana pembalikan harga naik, di mana pembalikan harga turun. Jadi, pertama, H1 sebagai transaksi, open transaksi, H4 sebagai analisa. Kita lihat H4-nya. Dengan menggunakan teknik 3EMA, ini udah pas banget kalau 18.07 support terakhir ada di area perpotongan moving average 125. Ini menandakan tidak mampu membreakout MA 125 dan moving average yang paling kecilnya pun masih berada di atas MA 125. Begitupun dengan harga yang terjadi sekarang. Moving average 8 dan 21-nya itu masih berada di atas MA 125. Belum mampu crossing MA 125. Beda cerita kalau moving average 8 dan 21 udah berada di sini. Artinya dia bakalan turun lagi, paling dekat itu penurunannya 18.01 dan yang terakhir itu di area ini. 17.87. Tapi karena kalau kita lihat harga di time frame H4 itu merah semua, harus ada koreksi di mana kenaikan. Jadi kalau pergerakan harga itu tidak cenderung turun terus, tidak cenderung naik terus. Moving average 8 dan 21 masih berada di atas MA 125. Artinya, harga atau candle harus menyentuh dulu MA 8 karena pada dasarnya teknik moving average itu adalah harga atau candle harus selalu menyentuh MA 8. So, tujuan untuk SAUUSD sekarang adalah di time frame H4 candle koreksinya itu harus menyentuh MA 8. Area 18.24.00, 18.24.50. Tapi karena kita berharapnya dia naik terus, menunggu sampai pembukaan sesi Amerika. Seperti itu.
Karena secara trennya menurut moving average MA125 ini trennya naik. Trennya naik. Kenapa bisa dibilang trennya naik? Karena harga atau candle berada di atas moving average yang paling besar. Kalaupun kita menggunakan horizontal line seperti ini kita udah tahu kalau SAU-USD itu masih dengan tren kenaikannya. Seperti ini. Ini udah di breakout, ini bisa sampai ke 1787. Patokannya adalah harga tidak cenderung turun terus, harga tidak cenderung naik terus. Itu. Prediksi saya untuk gold sekarang, dia akan kembali naik lagi menuju 1828.00. Jadi untuk yang punya buy, nggak masalah. Untuk yang punya sell, untuk yang punya buy sell sebenarnya nggak masalah. Yang penting money management aja yang baik, tambah SL, itu aja sih. Karena kalau news kayak tadi malam FOMC, newsnya positif katanya, tapi harganya turun terus tajam. Takutnya nanti seperti itu lagi. Tapi kalau misalnya nggak mau kena SL, lotnya dijaga dari awal. Nggak mau pakai SL, lotnya dijaga dari awal. Sistemnya averaging. Akumulasi, cut profit, selesai. Kita nggak akan kena SL. Ataupun kita nggak akan rugi gede. Seperti itu. Ini menurut moving average 125. Kalau menurut separat garis ODP atau separator hariannya seperti apa? Oke. Oh ya, kita lihat dulu D1. Harga D1-nya itu harganya udah nyampe ke support 1813. Berada di area MA21. Kok hilang ya? Oke. Nah, di D1 dia udah menyentuh hampir mau menyentuh EMA 125 dan moving average 8 serta 21-nya masih berada di atas EMA 125. Artinya masih akan dengan kenaikannya. Seperti itu, simple. Simple. Signalnya udah dapet ya Bapak Ibu ya. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, Bapak Ibu itu harus tahu beberapa candle pola pembalikan arah. Nggak perlu dihafal, tapi yang penting tahu kalau itu adalah pola pembalikan candle atau pola pembalikan arah harga. Seperti yang terjadi di area harga yang sekarang. Yang ini adalah doji pembalikan arah harga. Aku lupa nama dojinya apa, yang ada di DDMax. Boleh tanya mentor yang ada di Batch Education Batch Center, boleh ditanya. Karena kalau aku nggak pinter hafal candle, yang penting aku tahu profit konsisten itu kayak gimana. Exactly. Targetnya tetap 1825 dulu ya untuk TP-nya, jangan di 1828. Karena 1830 itu adalah area resisten yang menjadi salah. Itu adalah area support yang menjadi resisten sekarang. So, untuk Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Boleh? Open lagi. Bayu, Mas Bayu, Mas Bayu, Mas Bayu jangan. Mas Bayu jangan. Kita privat udah averaging 2, jadi masih aman. Hammer kalau nggak salah ya, bukan hammer karena ada ininya, ada apa? Ada batangnya di bawah, batang. Ada jarumnya di bawah sedikit. Infantren hammer miss. Wah, Bapak Nur Salim. Gravestone hammer doji. GBP AUD. GBP AUD. Jangan buka chart yang aneh-aneh Bapak dong. Soalnya, kalau chart yang lain itu yang crosspair, chart crosspair, kita harus menyesuaikan dengan pasangan mata uang apa yang paling dominan. Jadi bakalan susah, tapi beberapa orang mungkin bisa ya. Kayak
Kayak menyesuaikan dengan GBP-nya. Kalau misalnya GBP XXX turun, berarti XXX GBP naik. Itu seperti itu sih Pak, korelasi antar pair-nya aja. Karena aku nggak analisa di sana, takutnya aku nggak pernah transaksi di sana, nggak pernah transaksi di GBP AUD, nggak pernah transaksi atau analisa, takutnya nanti salah karena analisa itu harus berdasarkan karakteristik dan kebiasaan harganya juga. Kenapa TP-nya harus di 1825? Emang maunya di berapa? Bapak Dwi atau Ibu Dwi? Kira-kira Mas naik nggak, Miss? Mas naik, Bu. Karena aku udah ngasih sinyal buy tadi, jadi harus naik dia. Naik kok, Ibu. Kenapa TP-nya harus 1825? Gold masih bisa buy sekarang. Sinyalnya udah keluar Bapak buy gold, buy SAUUSD dengan target TP 18.2500. Kenapa harus 18.2500? 18.14 ke 18.14 ke 18.25 itu beberapa poin udah cukup. Tadinya mau ngasih 3 sampai 7 poin aja. Karena targetnya itu sampai 18.28, kita jangan pasin di 18.28, tapi kurangin lagi 2 poin atau 3 poin, 18.25 atau 18.24. Jangan pas banget di support atau resisten, karena kalau misalnya nggak kena bisa balik harga lagi. Amin. Boleh ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Kalau kita lihat H4-nya, untuk SAUUSD ini malah cukup jauh kenaikannya. Dia harus naik malah sampai 18.33. Cuman ada yang menjadi resisten become support di harga yang saya tandain di 18.28. Semoga aja ini nggak hanya satu candle terus dia turun lagi. Karena udah di area support juga 18.10. Coba pakai Fibonacci, Miss. Saya nggak pakai teknik kayak gitu, Pak. Saya nggak pakai Fibonacci, retracement, nggak pakai trend line atau apapun, nggak. Karena cukup pakai horizontal line dan moving average aja udah bisa kasih signal profit konsisten. Aku nggak bisa pakai Fibonacci karena menurut aku sendiri level-level harganya itu nggak buat aku ini Pak, buat aku nggak masuk akal gitu loh. Atau nggak tahu akunya yang bodoh nggak bisa pakai Fibo kayaknya. Kayak gitu. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Pakai MA Oh iya MA-nya. MA-nya Bapak Ibu MA 8 21 125 eksponensial. MA-nya 8 21 125 eksponensial. Pakar MA Miss Chanli, amin. Miss Chanli udah nikah belum? Belum. Jodohnya masih ada di Palestina. Jodoh orang. Enggak, Bapak, aku lagi masih fokus seneng sama apa? Seneng cari uang. Masih seneng cari uang. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu, boleh? Pair yang lain, hindari dulu pair yang lain. Kalau yang punya floatingan di SAU, jangan tambah-tambah OP di pair yang lain, fokus dulu benerin selesaiin floatingannya. Karena awal bulan itu pasti banyak sekali news-news, jadi harus hati-hati. Berarti ini udah reversal ya, Miss. Tunggu satu candle lagi untuk menyatakan reversal. MA-nya berapa aja, Miss? 8, 21, 125 eksponensial. Sebenarnya probabilitas Fibonacci itu udah lumayan akurat sama SNR. Betul sekali, Bapak. Betul sekali. Support resisten itu akurat dengan Fibonacci. Support dan resisten itu akurat dengan moving average. Moving average berapapun. SNR itu akurat banget dengan teknik A, B, C, D.
Kalau misalnya kita udah bisa di support resisten, kenapa harus ditambah teknik atau indikator lain? Sebenarnya untuk teknik itu nggak bisa diperdebatkan gimana selera dan gimana ini aja, kenyamanan. Kok kenyamanan sih? Ini loh, apa, gimana, apa namanya tuh? Jadi kalau teknik itu cocok-cocokan. Ya, cocok-cocokan teknik itu. Miss, saya ada open tadi pagi 18 buy dan averaging 18 13. Masih aman kalau misalnya nunggu TP 18 25. Aman, Bapak. Aman. Karena TP aku di 18 25, dia harus nyampe 18 25, nggak mau tahu caranya. Pasti nyampe 18 25. Tapi kalau misalnya profitnya dirasa udah cukup, udah memenuhi target harian, lebih baik ambil dulu aja. Siapa tahu rezekinya udah sampai situ. Bukannya itu MA H1 tren turun dan sekarang nyentuh MA 8. H1 H1 tren turun dan sekarang udah nyentuh MA 8. Betul sekali, Pak. Trennya turun. Tapi supportnya tidak menyatakan kalau tren ini kuat turun. Tren menurut moving average ini turun. Kalau H1 ya, tapi tertahan dengan support yang ada di 1810, 1806. Karena H1 itu untuk transaksi atau open transaksi, kita tetap analisa di patokannya di time frame H4. Kalau teknik yang selama ini saya pakai caranya seperti itu. H1 fokus di transaksi, H4 fokus di analisa. Karena kita transaksinya itu intraday. Tidak mungkin H1 ketika open transaksi langsung kena TP atau kena SL. Jarang banget, tapi pernah beberapa kali baru open transaksi, buy atau sell di time frame H1 belum 1 jam udah kena TP ketika fluktuasi harga lagi lonjak-lonjaknya. H4-nya Bapak belum nyentuh MA8. Karena fokusnya itu adalah H4 analisa, H1 open transaksi. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu, boleh? Webinarnya nggak akan lama-lama. Yang penting analisa untuk pergerakan SAU-USD udah dikasih tahu, signalnya juga udah keluar. Jadi patokannya hanya sedikit-sedikit aja. Karena kalau pergerakan emas itu, analisa tidak bisa jangka panjang kalau untuk emas. Karena newsnya aja pasti berbeda dengan hasil yang keluar. Itu yang ditakutkan. Makanya kalau untuk transaksi di emas, lebih baik scalping atau intraday. Kayak gitu. Miss tadi bilang signal udah keluar di 18.10. Itu emang ada aplikasinya atau dari Miss aja yang bilang? Dari saya aja Pak yang bilang. Tadi sebelum mulai udah ngasih buy SAU USD. Itu pas banget harganya ketika harga di area ini. Itu nggak ada aplikasinya Pak. Tapi kalau kita paham dan hatam support resisten, biasanya suka tepat nandain harga. Cukup jelas. Siap, Bapak Nurhal Salim. Oke, signalnya udah running profit, tunggu aja sampai 18.25 atau kalau misalnya udah dirasa cukup, boleh ditutup aja. TP di poin 18.25 sesuai dengan area Fibo 0618 mins. Oh ya, aku nggak tahu Pak. Pak Yudi ya. Kalau Bapak tanya aku pasang Fibo bisa atau enggak? Enggak Pak. Jujur aku nggak bisa pasang Fibo. Kalau ngelihat mentor yang lain pakai Fibo, terus nerangin, buat saya itu ribet banget. Nah, sekarang udah kalau misalnya kita lihat candle-nya nih. Assalamualaikum Bapak Nuryadi, telat. Ini ada pola candle pembalik arah. Candle yang sekarang, candle yang sebelumnya turun,
Gimana ini dropnya? Ini itu udah dipatahin sama tinggi body candle naik. Tinggi body candle turun udah dipatahin sama tinggi body candle naik. Artinya ini masih dengan kenaikannya. H1 pattern morning star. Siap terbang. Amin. Ya, seperti itu aja analisa dari aku. Bapak Ibu kalau ada yang mau ditambahkan boleh. Atau mau bertanya boleh, tapi jangan tanya lagi aku udah nikah atau belum. Aku belum nikah ya. Tapi pacarnya banyak. Oke, next. Ada lagi yang mau ditanyain, Bapak Ibu? Untuk yang punya floatingan, is okay. Nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir, tapi lihat margin lever atau equity-nya masih kuat nggak kalau kita nambah posisi untuk nambahin sedikit-sedikitnya profit. Kayak gitu. Kayak ada yang mau ditanyakan lagi, Bapak Ibu? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, webinar kita hari ini cukup singkat, padat, jelas. Signal udah keluar, analisa udah oke. Semoga don't TP lagi kayak kemarin. Dan semoga ilmunya bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Mohon maaf, Chenli bukan mengajari, tapi hanya berbagi pengalaman yang Chenli tahu tentang trading forex. Mohon maaf ada salah-salah kata, tetap jaga kesehatannya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama semuanya. Terima kasih juga udah hadir selalu.